Selamat bertemu lagi. Kita kali ini akan membahas sistem informasi dari sisi teknologi strategis dan sistem perusahaan atau yang dikenal dengan istilah enterprise system. Banyak perusahaan yang telah melakukan bisnis itu lebih dari 25 tahun dan sistem informasi untuk satu mission critical yang berjalan di komputer mainframe itu pernah digunakan dan jaya sekitar tahun 80 sampai dengan tahun 90-an. Sistem ini menjalankan proses bisnis inti yang dapat menangani puluhan juta transaksi. Perawatan yang sulit dan mahal dari perangkat komputer tersebut dan antarmuka yang terlalu sederhana serta tuntutan dari aplikasi bisnis yang lebih modern, maka sistem tersebut kemudian secara perlahan lalu berangsur-angsur berkurang, perannya tidak ada, dan kemudian diganti dengan sistem yang baru yang dikenal dengan istilah ERP, SCM maupun CRM, Enterprise Resource Planner, Supply Chain Management maupun Customer Relationship Management. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi utama yang saat ini muncul dan tenar karena masing-masing mempunyai kelebihan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Enterprise Resource Planner atau ERP biasanya adalah satu aplikasi yang mengintegrasikan seluruh komponen-komponen yang ada di dalam satu perusahaan, seperti sistem pembayaran, sistem pengiriman, kemudian sistem keuangan, sistem inventory maupun juga sistem pembayaran. Kemudian CRM atau yang dikenal dengan Customer Relationship Management adalah sebuah aplikasi yang mengelola hubungan dengan konsumen. Di situ dimulai dengan melakukan transaksi pencatatan secara otomatis atau disebut dengan Salesforce Automation. Nah, dari aplikasi ini juga dilengkapi dengan aplikasi untuk melakukan kegiatan marketing, pemasaran. Kemudian mengelola pengelolaan pesanan, dan kemudian juga mencatat perilaku dari konsumen, perilaku belanja maksudnya. Kemudian ada juga platform e-commerce. Kita tahu saat ini kita sudah sangat familiar dengan dunia web, dunia elektronik, maka e-commerce menjadi platform utama di dalam bisnis saat ini. Di sini ada berbagai macam bentuk web, biasanya adalah web untuk memajang barang atau web store, kemudian website sendiri untuk mengetahui latar belakang dari perusahaan, kemudian juga ada bagian untuk mendukung kebutuhan dari pelanggan, serta memberikan akses pula untuk berrelasi dengan pemasok. Nah, masing-masing aplikasi ini akan menghasilkan satu data yang terintegrasi, yang kemudian data dari masing-masing atau data yang dihasilkan dari masing-masing aplikasi tersebut akan bisa bermanfaat atau digunakan untuk aplikasi yang lainnya. Jadi ERP yang mengelola internal dari perusahaan itu, seluruh fungsi internal tersebut nanti akan dihubungkan dengan CRM. Data-data yang ada di dalam CRM, misalkan perilaku pengguna, penjualan, dan segala macam, nanti akan bisa digunakan untuk melakukan
atau membuat satu analisis yang berhubungan dengan kapasitas eh, pabrik misalkan, ya. Juga komunikasi yang lebih baik akan dilakukan melalui eh, web tentunya, ya, e-commerce. Nah, di sini ini adalah satu gambaran yang dikenal dengan ERP system, ya, di mana tadi saya katakan ERP lebih mengelola fungsi-fungsi internal dari satu perusahaan, ya. Jadi seperti manajemen untuk penerimaan order, kemudian mengelola keuangan, kemudian mengelola sumber daya internal, baik itu sumber daya manusia, sumber daya uang, ya, dan juga mengelola inventory serta yang lain-lainnya, ya. Itu adalah ERP. Kemudian biasanya ERP ini ya menjalankan operasi-operasi yang kita kenal dengan operasi inti dari satu perusahaan, ya, internal perusahaan tersebut. Nah, untuk menghubungkan dengan pemasok, maka pasanglah aplikasi yang lain, yaitu supply chain management. Untuk mengelola konsumen, maka dipasanglah aplikasi yang lain, yang disebut dengan CRM, ya, manajemen hubungan pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, masing-masing software tersebut sama dengan saya katakan. Nah, kemudian belakangan juga kemudian muncul satu istilah platform sosial. Apa itu platform sosial? Platform sosial perusahaan muncul karena maraknya media sosial. Dan kita tahu sendiri bahwa media sosial yang semula hanya untuk menghubungkan atau sebagai media untuk bersosialisasi antar manusia, kemudian secara cepat lalu berubah menjadi sebuah media yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi komersial, ya. Padahal sebenarnya media sosial pada awalnya tidak digunakan untuk itu. Dia hanya untuk berhubungan antar manusia dengan manusia lain, untuk mendapatkan informasi atau berita baru, ya. Ada unsur hiburan di situ, tetapi ternyata secara cepat lalu media sosial juga menjadi sebuah media yang digunakan untuk transaksi komersial. Nah, bertolak dari satu kenyataan bahwa media sosial menjadi satu media yang paling banyak digunakan oleh netizen, boleh dikatakan begitu, maka apa salahnya kalau kemudian perusahaan juga memanfaatkan media tersebut, tentunya dengan dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan di atas, ya. Mengapa? Karena media sosial paling mudah dihandling, paling mudah ditangani, ya. Mengapa paling mudah ditangani? Karena fiturnya itu mudah, ya kan? Mudah dan banyak penggunanya. Itu yang paling penting. Nah, sehingga media sosial ini lalu menjadi salah satu media yang strategis untuk mengelola bisnis perusahaan. Nah, ada 3 alasan untuk kita menuju satu enterprise sosial atau sosial perusahaan. Yang pertama adalah untuk membentuk pengetahuan, atau yang disebut dengan knowledge management. Knowledge management ini muncul, ya, karena sebuah keprihatinan. Ada orang-orang di dalam perusahaan yang mempunyai keterampilan, ya, tertentu. Dan ketika orang tersebut keluar dari perusahaan, maka keterampilan yang semula dimiliki oleh perusahaan tersebut karena ada orang tersebut lalu hilang. Contoh yang paling sederhana, misalkan sebuah perusahaan mempunyai seorang salesman yang begitu handal untuk melakukan negosiasi. Nah, ketika salesman tersebut keluar, maka kehandalan dalam melakukan negosiasi dari perusahaan itu yang semula diwakili oleh salesman tersebut juga menjadi berkurang. Nah, tentu hal tersebut tidak boleh terjadi, ya.
Harusnya kalau ada orang keluar, maka ada orang yang bisa menggantikan, tentu dengan keterampilan yang sama. Maka knowledge management ini diperlukan untuk menyimpan ya pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, sehingga nanti bila orang tersebut ini keluar, maka penggantinya bisa dengan mudah ditulari. Nah, di samping itu juga knowledge management juga akan menghimpun pengetahuan-pengetahuan dari luar, entah itu dari transaksi, entah itu dari sistem di luar. Nah, berbagai pengetahuan yang ada di luar ini juga nanti akan dipadukan dengan pengetahuan yang di dalam, ya, hasil transaksi yang di dalam, bisa membentuk sebuah pengetahuan yang baru. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa saat ini tidak ada satu perusahaan itu yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada satu perusahaan yang berjalan sendiri, tidak ada. Sebuah perusahaan akan bisa tetap eksis pada saat ini bila mereka melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan perusahaan yang sejenis atau boleh dikatakan kompetitor. Kolaborasi dengan instansi pemerintah. Kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang bisa menjadi pendukungnya. Nah, boleh dikatakan itu adalah lingkungan-lingkungan di luar dari satu perusahaan. Kita harus saling berkolaborasi, sekalipun dengan kompetitor kita. Nah, berikutnya adalah employee pressure atau tekanan dari karyawan. Ya. Karyawan bagaimanapun juga pada akhirnya akan terbebani dengan target-target yang tinggi dari perusahaan. Nah, dia juga kemudian membutuhkan saluran yang mudah untuk bisa melakukan pemasaran dengan mudah. Ya, nah, pakai apa alatnya? Media sosial. Ya, maka kemudian media sosial itu menjadi satu media yang diangkat menjadi bagian dari sistem perusahaan. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah enterprise sosial. Nah, sebuah perusahaan ini akan berjalan karena dia mempunyai, yang pertama tentu adalah nilai bisnis, tapi yang kedua adalah karena dia memanfaatkan aktivitas sosial dari perusahaan itu. Bagaimanakah hal tersebut bisa terwujud? Yang pertama adalah memiliki seorang pimpinan yang mau dan mampu mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan masukan dari karyawan, mendengarkan masukan dari berita-berita sekelilingnya, mendengarkan masukan dari konsumennya, mendengarkan masukan dari suppliernya atau pemasok. Jadi dengan kemampuan dan kemauan untuk mendengarkan berita-berita tersebut, perubahan-perubahan tersebut, maka seorang pimpinan perusahaan akan mampu mengajak organisasi atau perusahaannya untuk juga senantiasa berubah menyesuaikan diri. Yang kedua, siapapun juga ya, sebaiknya diberikan penghargaan ya, atau reward atas prestasi yang diperoleh. Seorang konsumen yang mempunyai loyalitas yang tinggi, yang melakukan pembelian yang besar, yang melakukan pembayaran dengan cepat, tepat waktu. Nah, sebaiknya diberi reward. Demikian pula juga pemberian reward untuk internal dalam perusahaan tersebut, karyawan misalkan. Maka kita lihat banyak sekali perusahaan yang mulai menerapkan istilahnya penghargaan terhadap karyawan teladan ya. Employee of the day ya, employee of the month ya. Jadi setiap bulan selalu dimunculkan karyawan terbaik. Nah, kemudian itu diberikan sebuah reward. Nah,
Lalu eh, dengan adanya media sosial, maka otomatis kita akan mempunyai jejaring sosial. Nah, manfaatkan jejaring sosial ini. Sekali lagi, tadi saya pernah katakan, tidak ada perusahaan yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada satu perusahaan saat ini yang mampu berjalan sendiri. Tidak ada. Maka jejaring sosial harusnya bisa menjadi dasar untuk gerak perusahaan saat ini. Nah, tadi saya katakan, apa sih kegunaan pimpinan mendengar? Untuk bisa berubah, maka kita perlu satu manajemen untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan tidak bisa sekonyong-konyong. Ya, nanti justru sebaliknya, sepertinya kita tidak, perusahaan itu kalau terlalu banyak berubah, ya berarti tidak punya arah, terombang-ambing. Maka kita harus mempunyai seorang agen untuk bisa melakukan perubahan secara dinamis tetapi tidak terombang-ambing. Ya. Lalu juga masih menggunakan satu istilah yang lama, bahwa tidak dipungkiri masing-masing perusahaan itu pasti melakukan kompetisi. Ya. Nah, untuk bisa dia bertahan ya, dalam kompetisi ini, maka dia harus melakukan berbagai macam strategi yang kita kenal juga istilah seperti orang bermain. Ya. Nah, dengan berbagai macam perubahan yang ada, yang dituntut dengan cepat, maka buatlah aturan-aturan yang sederhana. Karena justru terlalu kakunya aturan ini membuat perubahan itu sendiri menjadi sulit dilakukan. Ya. Nah, itu adalah ruang lingkup dari perusahaan dan strategi perusahaan yang sebaiknya dilakukan pada saat ini. Nah, kita masuk lebih dalam lagi pada aplikasi. Ya. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan ERP system atau Enterprise Resource Planner System. Sistem perusahaan sumber daya perusahaan. Ya. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Ya, aplikasi ini merupakan aplikasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi di dalam satu perusahaan. Ya, kalau dalam perusahaan itu ada bagian sumber daya manusia, ada bagian penjualan atau sales, ada bagian produksi, ada bagian keuangan, ada bagian infrastruktur sekalipun. Nah, itu akan diintegrasikan sehingga nanti tidak ada lagi yang namanya silo-silo ya, atau kelompok-kelompok di dalam satu perusahaan karena fungsi yang berbeda dan tidak mau tahu satu dengan yang lain, padahal seharusnya harus saling tahu. Ya. Nah, di sini ERP akan mengelola sumber daya itu, ya. Dan kemudian data-data yang dihasilkan dari masing-masing bagian tersebut akan disatukan, ya, dan kemudian digunakan untuk menghubungkan dengan sistem-sistem yang lain seperti SCM, seperti sistem produksi, sistem business intelligence ya, untuk membuat suatu keputusan secara lebih cerdas. Nah, biasanya lalu ERP ini akan berhubungan dengan entitas luar, ya, melakukan hubungan antar perusahaan yang kita kenal dengan istilah B2B, ya, business to business. Dan hasil dari aplikasi ERP ini nanti akan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, ya, ya, berbagai kepentingan dari berbagai bagian tersebut, ya. Tetapi perbedaannya adalah bagian-bagian tersebut sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dari bagian yang lain. Ya. Oke. Ada 4 aturan di dalam memilih ERP. Yang pertama adalah pilih ERP yang sesuai dengan kebutuhan. ERP adalah satu aplikasi yang tidak kecil. ERP adalah satu aplikasi dalam ukuran yang besar dan tentu harganya juga mahal.
ada berbagai macam tingkatan kerumitan tergantung dari kebutuhannya. Maka satu aturan yang pertama untuk bisa memilih ERP yang baik adalah yang pilih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kita juga harus mengetahui vendornya. Siapa sih yang membuat ini? Tentu kita tidak akan bisa mempercayai vendor-vendor yang belum mempunyai reputasi yang terbukti. Ya, itulah sebabnya maka pada akhirnya memang vendor-vendor pada aplikasi ini tidak terlalu banyak. Nah, untuk kita bisa memahami apakah ERP tersebut pas atau tidak, maka temuilah vendor dan dapatkanlah demonya. Sehingga dengan melihat demonya, kita bisa mengukur kebutuhan kita pas atau tidak. Nah, tentu karena ini berhubungan dengan biaya, maka hitunglah total biaya kepemilikannya. Nah, otomatis juga nanti kita akan menghitung kapankah kita akan balik modal. Ya, berapa lama kita akan balik modal. Nah, penentu kesuksesan ERP ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kekuatan dukungan dari manajemen. Ya, kekuatan dukungan. Yang kedua adalah dukungan dari eksekutif. Ya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berubah dari organisasi tersebut. Yang keempat adalah target-target atau harapan-harapan yang realistis. Dan yang kelima adalah fokus kepada proses bisnis. Nah, dari survei 5 hal tersebut, maka manakah yang paling penting? Ternyata adalah kelima faktor tersebut. Sehingga antara program manajemen yang kuat, dukungan dari eksekutif, lalu kemampuan untuk melakukan perubahan organisasi, lalu target yang realistis, serta fokus kepada bisnis proses, itu sama-sama hal yang penting dan menentukan kesuksesan ERP. Nah, itu tentang ERP. Berikutnya adalah tentang SCM atau Supply Chain Management atau Sistem Manajemen Rantai Pasok. Ini adalah satu aplikasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok. Ya. Nah, rantai pasok biasanya dimulai dengan akuisisi bahan baku atau pengadaan. Lalu bisa juga produk dan hasil melalui pembuatan, lalu transportasi, pengiriman, dan pembuangan atau daur ulang produk. Sistem ECM ini digunakan untuk mencapai tujuan. Yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian dan variabilitas dalam rangka meningkatkan akurasi peramalan. Maksudnya adalah kalau kita ingin membuat satu produksi barang, tentu produksi barang ini juga nanti akan ditentukan oleh kekuatan dari supplier. Kita sudah mencanangkan atau menargetkan produk yang tinggi dalam arti jumlahnya, kuantitasnya banyak, tetapi ternyata modal bahan bakunya tidak mencukupi. Maka otomatis target produk kita juga tidak akan tercapai. Nah, yang kedua, supaya itu terjadi, maka kita harus memantau siklus dari persediaan, waktu untuk pengiriman, dan juga waktu untuk kita mendapatkan penggantian, misalkan kalau ada produk yang kurang berkenan. Nah, ini akan menjadikan satu perusahaan itu merasa mendapatkan jaminan untuk tersedianya bahan-bahan baku dari supplier. Ya. Tadi supply chain ini mengelola beberapa kegiatan, yaitu dari supplier itu sendiri yang mengirimkan barang mungkin ke distributor, baru kemudian ke manufaktur, ke pabrik,
lalu ke retail, dan akhirnya masuk ke dalam logistik. Dan dari situ kemudian akan ke konsumen. Ya, itu rantai barangnya seperti itu. Nah, ada 3 hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu adalah material, informasi, dan keuangan. Material itu yang berhubungan dengan barang otomatis, ya. Informasi adalah kaitan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan barang-barang yang disuplai ke kita, ataupun juga kondisi pasar. Kondisi pasar apa maksudnya? Misalkan kita mengetahui bahwa pangsa pasar itu masih terbuka sangat luas, bahkan menuntut produksi yang lebih tinggi, maka kita harus tahu apakah supplier kita juga harus mampu memenuhi target produksi kita yang kita naikkan, atau pula sebaliknya. Ya. Jika barang-barang yang kita produksi sudah tidak menjadi atau berkurang kompetitifnya, maka suplai bahan baku pun otomatis juga akan bisa dikurangi. Itu material. Ya. Dan informasi tentunya, informasi adalah semua data yang berhubungan dengan dunia luar, dan pasti adalah keuangan. Ya. Nah, tujuan dari supply chain ini adalah untuk memenuhi pesanan dan logistik, untuk memenuhi pesanan dan logistik, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak bisa mengirimkan barang-barang yang telah dipesan oleh konsumen kita karena ketidaktersediaan bahan baku. Ya. Nah, aplikasi berikutnya adalah yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen, yang disebut dengan CRM, Customer Relationship Management, sistem manajemen hubungan dengan pelanggan. Teknologi CRM akan membantu manajer pemasaran dalam menjalankan kampanye, promosi, iklan, dan juga mendapatkan pelanggan baru, atau untuk meningkatkan penjualan ke pelanggan yang sudah ada, ya, atau dua-duanya. Ya. Sistem CRM memainkan peran utama dalam pengalaman pelanggan. Nah, customer experience. Nah, customer experience ini atau sering disingkat sebagai CX. CX inilah nanti yang akan digunakan untuk membuat satu prediksi-prediksi, ya, di dalam gerak organisasi perusahaan. CX ini juga akan memberikan gambaran apa yang disukai atau sebaliknya yang tidak disukai oleh konsumen kita. Sehingga dengan adanya CRM ini, maka kita bisa membantu untuk mempertahankan pelanggan kita. Ya. Oke, sekaligus aplikasi ini juga dipakai untuk sarana melakukan penjualan dan pemasaran. Nah, ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan dan pentingnya dari Customer Relationship Management ini, yaitu teknologi CRM, data, manusia, dan proses untuk melakukan perubahan. Nah, dari sini kita lihat bahwa faktor penentu dari CRM, keberhasilan CRM, dan pentingnya CRM adalah manusia itu sendiri. Kita lihat di sini surveinya adalah 40% dari, dan data malah yang paling kecil, ya, data itu paling kecil, ya. Manusia yang paling banyak. Nah, untuk unggulan bersaing, maka di sini kita sebaiknya melakukan hal yang baik dan menghindari yang tidak baik. Ya. Kesalahan CRM biasanya adalah menempatkan departemen TI yang bertanggung jawab atas proyek CRM, ya, menggantikan pengguna bisnis. Itu salah. Yang benar adalah pengguna bisnis menjadi pimpinan aktif dan inisiatif di dalam memimpin proyek CRM. Ya. Kemudian kesalahan yang lain adalah tidak mendapatkan CRM sesuai yang kita dibutuhkan karena tidak melibatkan pemangku kepentingan bisnis sejak awal. Ya. Meskipun ini adalah satu barang teknologi,
Maka karena teknologi ini dipakai untuk mengelola bisnis, oleh sebab itu di dalam memahami satu aplikasi CRM itu juga harus melibatkan pelaku bisnis. Ya. Implementasi CRM membutuhkan dukungan dari pemangku bisnis yang lain, ya, sehingga bisa menyebarkan antusiasme nanti. Ya, kalau ini dinilai baik oleh pelaku bisnis, maka pelaku bisnis itu bisa memberikan hal tersebut sebagai suatu motivasi untuk orang yang lain. Kesalahan yang lain adalah strategi mobile CRM hanya cita-cita, strategi mobile. Ya. Nah, harusnya bagaimana? Ya, karena saat ini handphone menjadi sebuah perangkat yang lebih banyak penggunanya daripada laptop atau PC, maka kita harus mempertimbangkan prioritas dan proyek CRM sejak awal yang ada di perangkat seluler. Ya. Oke. Pendekatan yang salah dalam pelatihan. Nah, ya. Jadi karena aplikasi ini juga aplikasi yang besar sama dengan ERP tadi, maka diperlukan sebuah pelatihan yang benar. Ya. Berikutnya kesalahan yang lain adalah meremehkan pengguna yang tidak mau berubah. Ya, underestimate bahwa orang tidak akan bisa berubah. Ya, kalau kita sudah masuk dalam zamannya, maka itu menjadi sebuah kewajiban, mau tidak mau. Ya, mau tidak mau, ya kita akan berubah. Oke. Di dalam mengelola CRM, masalah utama adalah kesulitan dan mendefinisikan serta mengukur keberhasilan. Ini memang sulit, ya. Jadi harus ada penelitian yang lain. Nah, oleh sebab itu yang pertama dalam kita melakukan atau mulai proyek CRM, yang pasti adalah yang pertama ada laba bersih perusahaan. Yang kedua ada keuntungan yang tidak terukur, dan yang berikutnya adalah mengelola risiko. Ya. Itu adalah 3 teknologi terkini yang populer untuk melakukan atau menerapkan strategi bisnis. Ya. Demikian dari saya, dan kita bertemu di topik yang lain. Sampai jumpa.